Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada malam penutupan ini saya ingin sampaikan kepada segenap santri Ramadan secara singkat. Karena sepanjang saya sholat bersama Anda selama dari awal Ramadan sampai malam hari ini, artinya sudah malam ke 19. Nah, jadi 19 malam ini saya sholat bersama Anda semua. Saya lihat aneka ragam perilaku para santri di dalam melaksanakan sholat. Nah, karena itu kita hanya ingin menggunakan waktu yang sangat singkat saja untuk memberikan gambaran bagaimana tata cara pendirikan sholat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diuraikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikihnya. Karena sholat ini penting. Sholat ini ruknun min arkanil Islam. Sholat ini merupakan salah satu rukun Islam. Dan sholat ini merupakan imaduddin. Sholat ini merupakan tiangnya agama. Jadi jangan sekali-kali kita permainkan kita punya sholat, atau kita melakukan sholat tidak sesuai aturannya. Dan yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana yang muktamad khususnya dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, karena itu perhatikan sekali lagi semua, kalau kita bicara tentang sholat, tentu sholat ada rukunnya, sholat ada sunnah ab'adnya, dan sholat ada sunnah hay'ahnya. Nah, kalau kita bicara tentang rukun, tentu tidak boleh tidak, rukun itu harus kita kerjakan. Jadi kalau kita sholat meninggalkan rukun, maka sholat kita tidak sah. Dan kalau kita masih ada di dalam sholat, belum selesai, kemudian kita menyadari ada rukun yang tertinggal, maka rukun yang tertinggal itu tetap harus kita kejar. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Contoh, begitu kita sholat di tahiyat yang terakhir, kemudian kita teringat, yakin bahwa tadi di rakaat kedua kita tidak baca suratul Fatihah, tapi kita langsung membaca surat. Maka sebelum kita salam, kita masih ada dalam sholat kita, maka rakaat kedua kita tidak sah. Lalu bagaimana solusinya? Kita berdiri, berarti kalau rakaat kedua dihitung tidak sah, kita baru berapa rakaat sholat? Baru 3. Kalau rakaat kedua kita katakan kita sholat isya yang 4 rakaat. Begitu kita tahiyat terakhir, ingat rakaat kedua ini kita tidak baca suratul Fatihah, maka rakaat kedua kita dianggap tidak sah, berarti kita baru sholat 3 rakaat. Maka kita ganti, kita harus segera berdiri untuk menambah 1 rakaat lagi. Nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Oh, tadi saya lupa tuh, nggak baca Fatihah. Udah, nanti saya sujud sahwi sebelum salam. Nggak bisa. Kalau rukun nggak bisa. Rukun harus dibayar dulu, baru nanti ditambah dengan sujud sahwi. Itu rukun. Nah, kalau sunnah ab'ad, seperti apa sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad seperti tahiyat yang pertama, itu sunnah ab'ad. Nah, seperti lagi membaca kunut dalam sholat subuh, itu sunnah ab'ad. Nah, kalau kita terlupa dari sunnah ab'ad, tidak usah dikejar. Oh, tadi lupa rakaat kedua kita tidak tahiyat yang pertama, nggak apa-apa. Sholat kita tetap sah. Nah, tapi nanti sebelum kita salam, kita sujud sahwi. Jadi kalau sunnah ab'ad nggak usah dikejar. Begitu juga kunut. Oh, tadi lupa saya nggak kunut barusan. Nah, kita sudah sujud atau sudah duduk, nggak usah dikejar lagi. Tinggalkan saja kalau udah terlanjur ditinggal. Kalau sudah terlanjur kita lupa, tinggalkan saja.
Tapi nanti sebelum kita salam, kita melakukan sujud sahwi. Jadi beda tuh, ada rukun, ada sunnah ab'ad. Nah sedangkan sunnah hay'ah, andai kata kita terlupa, kita tidak merusak kita punya sholat. Dan tidak juga perlu diganti dengan sujud sahwi. Artinya kalau kita sudah tinggalkan itu yang namanya sunnah hay'at, kita tidak mendapatkan fadilahnya. Tapi tidak merusak sholat kita. Sunnah hay'at banyak sekali. Nah, sunnah hay'at ini dalam sholat banyak sekali. Nah, seperti apa? Seperti takbir-takbir yang kita lakukan dalam sholat kecuali takbiratul ihram. Nah, seperti juga zikir-zikir yang kita baca dalam ruku, dalam sujud. Nah, itu semua merupakan sunnah hay'at. Yang andai kata kita lupa, kita tidak baca, nah itu tidak merusak sholat kita dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi saya tidak ingin membahas panjang lebar tentang apa itu rukun sholat, apa itu sunnah hay'at, apa itu sunnah ab'ad. Akan terlalu panjang. Langsung saja kita kepada al-fiqhut tatbiqi. Kita langsung kepada fikih praktek sehari-hari. Jadi saya ambil yang penting-penting saja. Perhatikan. Jadi kalau kita hendak melaksanakan sholat, kita harus sepenuhnya melakukan takbiratul ihram itu menghadap ke kiblat. Kalau ada yang melakukan takbiratul ihram sebagiannya tidak menghadap ke kiblat, maka takbiratul ihramnya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Saya kasih contoh. Imam mau sholat menghadap ke kiblat. Kemudian dia merapikan sawu sufuf. Sawu wa'tadil. Ayo luruskan. Tahu-tahu imam belum menghadap ke kiblat, udah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saya mau tanya, ada gak bagian takbiratul ihram yang dia nggak menghadap ke kiblat? Tidak sah. Kalau mau takbiratul ihram sepenuhnya seluruh badan kita menghadap ke kiblat. Jadi sebelum badan kita menghadap kiblat, tidak ada takbiratul ihram. Baik. Nah, rukun sholat yang terpenting dan pertama adalah niat. Niat yang ditancapkan dalam hati kita tatkala kita melakukan takbiratul ihram. Jadi waktu Anda mengatakan usolli fardul isya'i arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, saat Anda mengucapkan niat tadi, Anda belum niat. At-talaffuz bin niyah dalam Syafi'i, melafazkan niat dalam mazhab Syafi'i hukumnya mustahab, disukai dan dianjurkan. Kenapa? Limusa'adatil qalbi ala tathbitin niyah, untuk membantu hati dalam menancapkan niat. Artinya niat itu di hati, bukan di mulut. Niat itu adanya di dalam hati kita, bukan di mulut. Yang kita ucapkan saat kita talaffuz bin niyah, itu kita belum masuk ke dalam niat, belum. Kapan kita masuk ke dalam niat? Begitu kita baca Allahu Akbar, itu dari mulai huruf alif, Allahu Akbar, dari mulai alif sampai huruf ra, Allahu Akbar. Masa waktu kita baca Allahu Akbar dari alif sampai huruf ra, itulah masa untuk kita menancapkan niat di dalam hati. Nah, cara nancapin niatnya apa? Jangan Anda rancu. Jangan lagi Allah. Begitu kita baca Allahu Akbar, hati kita sibuk usolli fardul maghrib salah rakaatin. Enggak begitu, saudara. Bukan itu maksudnya. Tapi begitu kita baca Allahu Akbar, kita melakukan istihdaril qalb fis shalah. Kita menghadirkan hati kita di dalam sholat. Hati kita, akal pikiran kita hadirkan, kita sadarkan, kita insafi bahwa kita masuk dalam sholat. Itu namanya
penancapan niat. Minimal dalam penancapan niat ada 3 unsur yang kita mesti ingat. Pertama, penancapan ikrar bahwa kita akan melaksanakan sholat. Kalau dalam bahasa Arabnya usolli. Yang kedua, menyebut jenis sholatnya, fardu atau sunnah. Yang ketiga, menyebut nama sholatnya. Ini 3 yang penting. Jadi kalau kita sholat maghrib, usolli fardol maghrib. Sholat isya, usolli fardol isya. Kalau kita sholat subuh, usolli fardos subhi. Kalau kita sholat sunnah, usolli sunnatal witri. Jadi sebut usollinya, sebut jenisnya, sebut nama sholatnya. Hanya ini 3 syarat. 3 syarat yang harus ada dalam penancapan niat. Jadi nggak usah repot-repot pakai mustaqbilal kiblati, arba'a raka'atin dan seterusnya. Enggak, fokus saja. Begitu kita baca usolli fardal maghribi tarata raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ketika kita baca Allah, hati kita, akal pikiran kita hadirkan. Kalau kita sholat maghrib, hadirkan. Ingat, usolli fardal maghrib, usolli fardal maghrib, usolli fardal maghrib. Atau yakini dengan bahasa kita, saya sholat maghrib fardu maghrib, saya sholat wajib maghrib, saya sholat fardu maghrib. Tancapkan di hati kita saat kita membaca Allahu Akbar. Itu yang disebut niat. Kira-kira jelas tidak? Yes. Tapi kalau pertanyaannya, oh kalau gitu nggak perlu dong talafuz usolli fardul maghribi. Siapa bilang tidak perlu? Dalam mazhab Syafi'i mustahab, disukai. Nah pertanyaannya, kenapa disukai? Sebab dengan kita melafazkan niat, kita sedang menuntun hati. Hati manusia ini selalu bergejolak. Hati manusia ini bulak-balik. Hati manusia ini kalau tidak diikat, diseret, disadarkan, nah, nanti dia tidak hadir dalam sholat kita. Nah maka itu waktu kita menghadap kiblat, kita menghadirkan hati kita, kita ucapkan niat. Usolli fardal maghribi. Maksudnya saat kita mengucapkan itu, seolah-olah kita lagi tegur kita punya hati. Hati dan akal pikiran kita tegur. Hatiku, akal pikiranku, ingat, ini kita mau sholat nih. Ingat, kita mau sholat maghrib. Ini ada 3 rakaat. Ini menghadap kiblat. Kita sebagai makmum, ingat, hadir. Jadi kita tuh lagi mencambuk kita punya hati. Kita mencambuk kita punya akal pikiran. Hadir kau dalam sholat. Nah, begitu hati kita udah kita cambuk, hadir, siap dia hadir, baru kita takbiratul ihram. Allah. Kita hadirkan. Sholli fardal maghrib. Ada di akal pikiran kita, ada di hati kita. Bahwa kita sholat fardu maghrib. Atau bahwa kita sholat sunnah tarawih. Masukkan dalam hati kita. Dari mulai kita baca Allahu Akbar. Itulah yang disebut niat. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau kita nggak talafuz bin niyah, saudara, memang nggak apa-apa. Tanpa talafuz bin niyah bisa sah. Tapi ingat, tolong kalau yang namanya kita menghadirkan hati untuk menancapkan niat, itu tidak ada perbedaan pendapat di antara semua ulama dan semua mazhab. Wajib an-niyah mahallun niyah fil qalb. Tempatnya niat ada di hati.